Barcelona kembali menghadapi situasi kompleks menjelang dimulainya musim baru. Setelah polemik kontrak Marc-Andre ter Stegen, kini muncul ancaman dari Ronald Araujo yang berpotensi meninggalkan klub. Menurut laporan dari La Vanguardia, Ronald Araujo kini mempertimbangkan untuk hengkang jika tidak mendapat jaminan waktu bermain yang memadai. Ia merasa kontribusinya terpinggirkan meskipun telah memperpanjang kontrak pada Januari lalu. Pemain asal Uruguay itu ingin kembali mendapatkan peran penting di lini belakang. Jika situasi tidak mengalami perubahan, opsi meninggalkan Camp Nou mulai dipertimbangkan secara serius. Barcelona kini harus mengambil keputusan cepat untuk meredam potensi eksodus pemain, terutama di tengah tekanan finansial dan belum pulihnya stabilitas internal. Penyerang Kolombia Luis Diaz telah resmi bergabung dengan Bayern Munchen dari Liverpool dengan biaya transfer sebesar 70 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus performa, menjadikannya salah satu transfer termahal dalam sejarah klub Jerman tersebut. Pemain berusia 28 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun hingga 2029 setelah menyelesaikan tes medis. Diaz yang sebelumnya didatangkan Liverpool dari Porto seharga 37,5 juta euro pada Januari 2022, transfer ini menghasilkan keuntungan sekitar 22 juta euro bagi Liverpool. Bayern yang menjadikan dia sebagai rekrutan termahal ketiga mereka setelah Harry Kane dan Lucas Hernandez menyambut antusias kedatangannya. Sementara itu Liverpool tampaknya memanfaatkan dana transfer ini untuk meremajakan skuad mereka setelah mendatangkan Florian Wirtz dan Hugo Ekitike serta dikaitkan dengan striker Newcastle Alexander Isak. Liverpool menjadi salah satu klub paling aktif di bursa transfer awal musim 2025-2026. Tak hanya agresif dalam merekrut pemain baru, The Reds juga cukup gencar melepas sejumlah nama dari skuad utama dan akademi mereka. Hingga 30 Juli 2025, total pendapatan Liverpool dari aktivitas penjualan pemain telah melampaui 133 juta euro atau setara dengan sekitar 2,26 triliun rupiah. Penjualan terbesar berasal dari transfer Luis Diaz ke Bayern Munchen. Pemain sayap asal Kolombia itu dilepas dengan mahar 70 juta euro, menjadikannya penjualan termahal Liverpool pada musim panas ini. Bahkan, transfer tersebut tercatat sebagai salah satu transaksi keluar paling bernilai dalam sejarah klub asal Merseyside tersebut. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, negosiasi antara AS Roma dan Manchester City untuk mendapatkan Claudio Echeverri telah memasuki tahap akhir. Giallorossi berupaya memboyong pemain berusia 18 tahun itu dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Kendati demikian, City tidak ingin melepas sang gelandang serang secara permanen. Mereka dikabarkan ingin menyertakan klausul buyback atau hak beli kembali di masa depan. Sang playmaker dikabarkan sangat ingin bergabung dengan klub ibu kota Italia tersebut. Dengan Paulo Dybala disebut sebagai salah satu faktor pendorong. Satu-satunya hambatan yang tersisa saat ini adalah persetujuan Pep Guardiola. Jika semuanya berjalan mulus, Echeverri bisa segera merapat ke Stadio Olimpico dan memperkuat Roma musim depan. Dengan hadirnya Victor Gyökeres, persaingan di lini depan Arsenal kini menjadi semakin sengit. Posisi yang biasa ditempati Trossard kini berpotensi diisi oleh pemain lain seperti Kai Havertz. Situasi ini memicu ketertarikan dari sejumlah klub Eropa. Sky Sports mengungkapkan bahwa Borussia Dortmund menjadi salah satu tim yang serius memantau kondisi Trossard di Emirates. Klub Bundesliga itu masih mencari penambahan di sektor serang untuk memperkuat skuad menghadapi musim mendatang. Pengalaman dan fleksibilitas Trossard dianggap sesuai dengan gaya permainan mereka. Dortmund berharap bisa menambah kedalaman skuad dengan mendatangkan pemain yang sudah teruji di level kompetitif seperti Premier League. Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Ajax untuk mendatangkan bek muda berbakat Jorel Hato dengan biaya transfer yang dilaporkan melebihi 40 juta euro. Pemain internasional Belanda berusia 19 tahun ini telah menyetujui persyaratan pribadi dengan The Blues. Menurut laporan dari The Athletic, negosiasi antara kedua klub telah menemui titik temu dengan Ajax awalnya meminta 55-60 juta euro, namun akhirnya menyetujui angka mendekati 50 juta euro. Transfer ini menjadi bagian dari langkah agresif Chelsea di bursa transfer musim panas, menyusul kedatangan pemain seperti Liam Delap dan Jamie Giddens. Barcelona dikabarkan tengah mengarahkan radar mereka ke penyerang Chelsea Nicolas Jackson
untuk memperkuat lini depan di bursa transfer musim panas ini. Menurut Mundo Deportivo, Direktur Olahraga Barcelona Deco tertarik untuk mendatangkan penyerang berusia 24 tahun tersebut dengan status pinjaman, dengan opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Jackson yang sebelumnya bermain untuk Villarreal di La Liga, dianggap sebagai kandidat ideal untuk menjadi pelapis Robert Lewandowski. Performa impresifnya bersama Villarreal dan pengalamannya di kompetisi Spanyol membuat Barcelona yakin ia bisa beradaptasi dengan cepat. Manchester United kembali jadi sorotan jelang penutupan bursa transfer musim panas. Klub raksasa Premier League ini dikabarkan tengah menjajaki opsi pertukaran pemain demi mendatangkan striker Aston Villa, Ollie Watkins. Nama Alejandro Garnacho disebut-sebut masuk dalam paket yang ditawarkan oleh pihak Old Trafford. Watkins kabarnya menjadi target utama pelatih Ruben Amorim yang terus merombak skuad untuk menghadapi musim kompetisi 2025-2026. Sebelumnya Amorim sudah mengamankan jasa Mateus Cunha dan Bryan Mbeumo, serta melepas Marcus Rashford ke Barcelona dengan status pinjaman. Namun proses perampingan skuad belum berhenti. Garnacho pun masuk daftar pemain yang siap dilepas. Klub Liga Prancis Paris Saint-Germain berencana merekrut Gavi dari Barcelona di bursa transfer musim panas 2025. Paris Saint-Germain dilaporkan telah menyiapkan tawaran besar kepada Barcelona untuk mendatangkan Gavi. Melansir dari Vikayes, angka yang disiapkan oleh PSG mencapai 80 juta euro atau setara 1,5 triliun rupiah. Barcelona sendiri belum sepenuhnya menutup pintu untuk melepas Gavi, meskipun kontrak sang pemain masih berlaku hingga 2030. Faktor financial fair play dan persaingan ketat di lini tengah Blaugrana menjadi alasan utama klub mempertimbangkan tawaran PSG. Barcelona berpotensi meraup cuan besar dari striker gaiknya Robert Lewandowski di bursa transfer musim panas 2025. Cuan besar ini berpotensi didapat karena adanya ketertarikan dari klub-klub Arab Saudi kepada Lewandowski. Dikutip dari Mundo Deportivo, mereka tertarik memboyong Lewandowski karena situasinya. Saat ini penyerang berusia 36 tahun itu berada di penghujung kontraknya bersama Barcelona. Ada kemungkinan klub-klub Arab Saudi ini akan melancarkan penawaran masif untuk penyerang asal Polandia itu. Dengan kontrak yang tersisa 1 tahun, Barcelona hanya bisa menguangkan Lewandowski di musim panas ini. Kabar menggembirakan datang untuk para pendukung setia Barcelona. Jules Koundé, bek andalan asal Prancis, secara resmi mengonfirmasi bahwa ia telah menyepakati perpanjangan kontrak bersama klub hingga tahun 2030. Pernyataan tersebut ia sampaikan langsung dalam konferensi pers yang digelar di Seoul, Korea Selatan setelah sesi latihan tim dalam rangka tur pramusim mereka di Asia. Sebenarnya rumor mengenai perpanjangan kontrak Koundé ini sudah mulai beredar luas di berbagai media sejak pekan lalu. Barcelona sejatinya berencana mengumumkan kesepakatan ini sebelum tim berangkat ke Asia untuk menjalani rangkaian laga pramusim. Namun rencana itu mengalami penundaan lantaran kedatangan Marcus Rashford yang menjadi sorotan utama klub dalam beberapa hari terakhir. Karena itulah pengumuman resmi terkait kontrak baru Koundé baru bisa dilakukan saat tim sudah berada di Korea Selatan. Pelatih Ruben Amorim dikabarkan sangat berambisi mendatangkan penyerang tajam ke Old Trafford sebelum bursa transfer ditutup. Namun jika upaya tersebut tidak berhasil, ia kemungkinan besar harus kembali mengandalkan duet Zirkzee dan Haaland yang penampilannya musim lalu belum cukup meyakinkan. Meski begitu, kegagalan mendapatkan striker baru bisa saja membawa hikmah tersendiri bagi MU. Pasalnya peluang merekrut Harry Kane pada musim depan diyakini cukup besar. Kapten timnas Inggris tersebut disebut-sebut ingin kembali merumput di Premier League setelah Piala Dunia 2026. Berdasarkan laporan The Telegraph, kontrak Kane bersama Bayern memuat klausul khusus yang memungkinkan hal itu terjadi. Klausul tersebut disebut dapat membuat biaya transfer Kane menurun seiring bertambahnya usia sehingga lebih terjangkau bagi klub yang berminat. Kendati demikian, Manchester United tetap harus bersaing dengan Tottenham yang kabarnya memiliki hak prioritas jika Kane memilih kembali ke London Utara.
Neymar dikaitkan dengan kepindahan mengejutkan ke Marseille, rival dari mantan klubnya PSG. Pemain asal Brazil tersebut kembali ke Brazil awal tahun ini dan kini memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya di klub masa kecilnya, Santos. Menurut laporan Sport, Marseille tengah bersiap memboyong Neymar untuk memperkuat skuad mereka. Klub Ligue 1 tersebut telah membuka pembicaraan dengan Neymar dengan tujuan membawanya kembali ke Eropa. Kepindahan ke Marseille bisa memicu kontroversi karena mereka dianggap sebagai musuh bebuyutan PSG di Prancis. Klub juara Premier League Liverpool mengakhiri pramusim di Asia dengan kemenangan. The Reds berhasil menang dengan skor 3-1 atas Yokohama F. Marinos di Nissan Stadium. 3 gol kemenangan Liverpool terjadi di babak kedua, yaitu lewat Florian Wirtz, Trey Njonjen, dan Rio Mumoha. Sementara gol Marinos disumbangkan Asahi Wenaka. Kemenangan ini sekaligus menutup rangkaian tur Liverpool ke Asia setelah sebelumnya bermain di Hong Kong. Liverpool selanjutnya akan kembali ke Inggris dan melakoni laga pramusim terakhir melawan Athletic Bilbao 4 Agustus mendatang. Manchester United sukses memetik kemenangan di pertandingan kedua Premier League Summer Series 2025. Berhadapan dengan Bournemouth, MU menang dengan skor telak 4-1. Gol-gol kemenangan MU dipersembahkan oleh Rasmus Højlund, Patrick Dorgu, Amad Diallo, dan Ethan Williams. Sementara Bournemouth memperkecil kedudukan berkat gol bunuh diri Matthijs de Ligt. Kemenangan ini membuat Setan Merah masih tampil sempurna di Premier League Summer Series dan berpeluang menjadi juara turnamen pramusim ini.